Sebenarnya saat anak demam, kompres yang benar itu kompres hangat atau kompres dingin? Nah, sebelum aku jawab pertanyaan itu, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Bidan Kriwil. Nah, kalau anaknya demam, biasanya ibu-ibu tuh akan mengompres anaknya ya. Pertanyaannya, kompres yang dipakai itu hangat atau dingin? Masih banyak yang berpikir bahwa kalau kompres dingin, itu akan lebih cepat menurunkan panas tubuh anak. Padahal sebenarnya kompres hangat itu lebih tepat untuk mengompres ketika anak demam. Kenapa? Karena ketika kita mengompres area tubuh, nggak cuma dahi ya, tapi bisa juga dahi, dada, dan lipatan ketiak, maka hipotalamus itu akan membaca bahwa area tersebut panas dan akan menurunkan suhu tubuh. Itulah sebabnya kenapa kalau demam itu kompresnya hangat. Nah, tapi kompres hangat ini perlu hati-hati karena salah-salah jika suhunya terlalu panas dapat melukai kulit dan menyebabkan luka bakar. Jadi kalian bisa menyiapkan alat kompres seperti handuk kecil atau misalnya wastafel dan baskom berisi air hangat. Kemudian kalian bisa menyelupkan wastafel ke dalam air hangat, jangan lupa diperes dan digunakan untuk mengompres. Setelah mengompres, perhatikan lagi bagaimana apakah wastafel tersebut berubah suhunya menjadi dingin, karena biasanya setelah bersentuhan dengan kulit panasnya akan tertransfer dan wastafel atau pengompresnya itu akan jadi dingin. Kalau udah dingin ya silahkan diganti yang baru. Nah, apakah kompres dingin jadi tidak berguna? Kompres dingin itu tetap berguna. Jadi kapan nih kompres dingin dipakai? Kompres dingin bisa dipakai kalau misalnya anak kalian mengalami memar, karena ini akan membantu mengurangi nyeri dan meredakan bengkak. Tapi juga jangan langsung es batu ditempel di lukanya ya. Tapi silakan gunakan es gel, es pack atau es batu yang sebelumnya dibungkus dulu menggunakan handuk atau kain, baru ditempelkan di daerah yang luka dan memar. Menempelkannya juga pakai di jeda, jadi jangan ditempel terus-terusan. Ketika anak sudah merasa kayak nggak nyaman, bisa dilepas dulu dan dijeda. Nah, itu tadi penjelasan soal kompres hangat dan kompres dingin. Kalau misalnya panasnya nggak turun-turun, jangan lupa juga untuk segera periksa ke dokter. Pastikan anak untuk mendapatkan asupan cairan yang cukup supaya tidak dehidrasi, kenakan pakaian yang nyaman dan tidak perlu menyelimuti anak dengan tebal, karena itu justru akan membuat panas di dalam tubuh itu tidak bisa mengalir keluar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga nggak bingung lagi ya milih kompresan anak. See you!